nggak cukup setahun 2 tahun. Jadi ada aspek traumatiknya. Nah, jadi ya, yang pertama masyarakat kita ini butuh suasana yang kondusif, ketenangan, suasana global juga, terutama resesi ekonomi. Nah itu MUI meminta agar semua pihak itu jangan mudah membuat gaduh, jangan membuat suasana yang tidak kondusif. Nah oleh karena itu aksi ataupun show yang membuat suasana tidak gaduh di masyarakat itu ya bagi MUI hendaknya jangan lagi dilakukan. Apalagi kalau memang aksi tersebut, kalau kita amati di media itu kejadiannya di Palu. Di Palu kita bisa merasakan lah bahwa daerah tersebut kan pasca bencana dan recovery-nya itu lama. Recovery bencana terutama dari aspek psikologi itu saya merasakan lama, itu nggak cukup setahun 2 tahun. Jadi ada aspek traumatiknya. Nah, jadi saya berharap harus ada sensitivitas perspektif traumatik itulah bagi public figure siapapun dia itu, apalagi artis gitu kan. Itu baru satu aspek. Nah kemudian masalah akhlak, masalah moral, ya kita ini nggak bebas nilai. Indonesia ini kan negara yang menjunjung tinggi kehidupan agama, menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran. Ya saya berharaplah bahwa siapapun dia, artis atau public figure, harus mengindahkan hal itu. Ya harus akhlaknya juga harus melihat, menghargai adat istiadat, menghargai akhlakul karimah. Kalau enggak, makin rusak generasi muda kita. Maka dari itu saya berharap Majelis Ulama sebagai salah satu tugasnya itu adalah irsyadiyah, yaitu membimbing masyarakat, membimbing negara, bangsa, masyarakat apapun dia, itu hendaknya pihak-pihak tersebut sering-seringlah minta bimbingan dari para alim ulama, cerdik pandai, agar perilaku di forum eksternumnya itu benar-benar sesuai dengan baik kaidah hukum ataupun adat istiadat dan akhlakul karimah itu sendiri. Jadi harapan MUI dua hal itu. Adakah kayak peraturan yang akan dikeluarkan dari MUI, maksudnya menindaki terkait dugaan pornografi ini? Ya, karena MUI itu kan salah satu unsurnya adalah mengajak kebaikan dan mencegah hal yang sifatnya negatif, buruk, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ya atas dasar hal tadi kami menghimbau agar seluruh pihak itu mengindahkan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang kontraproduktif. Maka dari itu kalau memang siapapun dia yang bersangkutan itu mau dibimbing oleh MUI ataupun ulama ataupun cerdik pandai, kami tunggu. Ya, barangkali dapat hidayah, karena bagi wilayah MUI itu kan di wilayah irsyadiyah, wilayah bimbingan, wilayah bagaimana mengadvokasi, membimbing masyarakat siapapun dia, kalau dia ingin memiliki keinginan untuk berjalan ke track yang benar, baik secara konstitusi, regulasi ataupun akhlak, kami siap membimbing. Kalaupun tidak dan kemudian masyarakat lain ataupun pihak lain ada yang merasa tidak puas, kami persilahkan hukum yang berlaku. Silahkan ditinjau dari aspek hukum, mungkin ada regulasi atau undang-undang terkait dengan ketidakpantasan atau mungkin penghinaan ataupun tidak menghormati local wisdom. Apalagi sekali lagi kami tegaskan harus memiliki perspektif kebencanaan, perspektif traumatik di wilayah-wilayah tertentu yang itu memang, bahkan kalau perlu saya menghimbau yang bersangkutan suruh tinggal di sana deh untuk beberapa waktu untuk merasakan, jadi tinggal di sana, merasakan bagaimana hidup tinggal di tengah-tengah daerah yang pasca bencana. Silahkan gitu. Artinya dari MUI sendiri bisa dibilang berterima kasih juga ya atas aduannya ya, karena kan MUI juga nggak bisa mengetahui seluruhan di Indonesia. Ya, jadi MUI itu salah satu tugasnya itu khodimul ummah,
aduan. Jadi namanya Khodimul Ummah itu pelayan umat. Jadi umat atau warga negara silahkan mengadu apapun ke MUI, karena tugas ulama itu ya harus siap untuk diaduin, harus siap untuk dilapor berbagai macam keluhan warga negara. Ya, karena salah satu sifat ulama adalah al-arif bihali ummatihi. Ulama itu ya harus mengetahui denyut nadi kehidupan dan kebutuhan umatnya gitu. Apalagi satu sisi juga menjadi sodikul hukumah, jadi mitra pemerintah. Kalau memang itu untuk penegakan hukum yang terbaik, MUI akan menyatakan yang sama kalau itu harus sampai pada penegakan hukum. Karena kita tugasnya adalah membantu pemerintah dalam mengatur yang baik dan meniadakan ataupun mengatur hal yang tidak baik bagi rakyatnya. Dan mungkin perlukah dari pihak WIDI mendatangi ke MUI untuk meminta maaf atau konsultasi dengan MUI? Saya sarankan, karena dia public figure ya, kalau memang dirasa oleh masyarakat itu membuat suasana gaduh, membuat suasana tidak kondusif, ya MUI siap membantu siapapun ya, masyarakat, negara, agar kondusif kembali lagi kepada yang kondusif ya, suasana kembali kepada yang membawa kedamaian lah itu. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan yang baik-baik, ya itu salah satu perkhidmatan MUI di situ. Di situ kan nanti kan di MUI itu kan tidak hanya ulama, kan ada cerdik pandai, ada cendekiawan, ada tokoh agama. Itu semua akan bermusyawarah untuk yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin kedepannya ada seperti apa dari MUI-nya? Ada batasan atau apa? Iya, maksudnya ada syarat-syaratnya Somasi kah untuk atau gimana? ini gitu. Ya kita akan mengkaji mungkin teman-teman dari Komisi Hukum dan HAM akan mengkaji dari aspek hukum, karena kan ini negara hukum. Nah, namun negara ini tidak hanya negara hukum, negara ini juga berdiri di atas asas wisdom, di atas asas musyawarah, di atas asas saling memberi pemahaman yang terbaik. Jadi segala hal itu bisa saja, tapi tentunya kalau sampai ke aspek hukum, nanti itu kita akan minta pada teman-teman di Komisi Hukum dan HAM MUI untuk mengkajinya dengan matang. Mungkin ada tanggapan dari pihak sana mengatakan bahwa itu ungkapan ekspresi ketika manggung, karena buka bajunya ternyata di dalam bajunya masih ada pakai baju kayak tank Kayak sports itu olahraga gitu. Nah, ini melihatnya juga seperti apa tentang hal ini dari Ustaz sendiri? Ya, yang jelas kan kalau dari nanti kita bisa lihat salah satu aspek dari hukum itu kan aspirasi dari publik, gitu. Tanggapan publik seperti apa. Kalau itu sudah membuat gaduh, ya itu saya pikir hukum juga tidak bisa lantas menutup mata. Walaupun tadi alasannya seperti apa, kostumnya, uniformnya, tapi yang jelas-jelas itu sudah membuat gelisah lah ya, membuat gaduh. Nah kita juga harus aware dengan hal seperti itu. Maka dari itu mungkin salah satu hal yang perlu disikapi oleh kita bersama adalah sekali lagi bagaimana agar ketika di forum eksternum, sekali lagi ya, di forum eksternum, di forum yang sifatnya terpublik dengan luas, di luar ya, outdoor ya, outdoor itu ya harus lebih arif lah, lebih bijak. Apalagi sekali lagi kalau itu kita lihat situasinya lah, oh di sini habis bencana kemarin, walaupun masalah kebencanaan itu semuanya dari Allah, tapi kan ada aspek-aspek perasaan sensitif dari masyarakat yang harus juga diperhatikan. Jadi hal itu yang perlu harus diperhatikan oleh siapapun. Oke. Tapi utamaannya dari MUI sendiri, apakah melakukan proses hukum atau melakukan perdamaian? Ya, yang pertama kan kalau aspek hukum, kalau itu nanti dari teman-teman Komisi Hukum dan HAM itu kami persilahkan untuk mendalaminya lebih matang. Karena kalau hukum ya harus dikaji lebih matang kan, siapapun itu, mau MUI itu negara, semuanya juga harus dari kematangan perkara itu sendiri. Namun dari aspek non hukum atau non yudisial atau non litigasi, MUI berkepentingan agar masyarakat itu tidak dalam suasana yang chaos, tidak dalam suasana yang penuh saling curiga atau justru masyarakat itu saling membuat suasana gaduh. Nah, ini yang kita tidak mau. Maka dari itu
prinsip MUI itu tadi irsyadiyah, pembimbingan. Kalau memang bisa dipertemukan, bisa dinasihati, ya kita akan nasihati. Syukur-syukur kita berharap ya hidayah dapat, sehingga untuk meningkatkan performanya lagi lebih bagus. Kalau dia lebih menghargai local wisdom, lebih menghargai psikologi traumatik ataupun di wilayah itu kan pasti akan diterima lebih baik juga oleh masyarakat setempat dan publik kan. Gitu. Tapi ketika misalnya si Widi ini meminta maaf atau mengakui kesalahannya, itu akhirnya MUI akan melakukan apa? Nah itu juga salah satu himbauan kami. Kalau orang yang lebih baik meminta maaf secara terbuka, secara khusus mungkin kepada warga Palu, secara umum mungkin pada bangsa, karena kan eranya sekarang semua sudah terekspos, ya kan? Apa yang dilakukan di satu lokus tertentu semua mata bisa melihat melalui media kan, jaringan teman-teman ini. Maka dari itu ya tidak ada salahnya orang minta maaf tuh, nggak ada salahnya. Berapa lama Gitu Ustaz kan? pengkajian sehingga MUI segera turun melakukan tindakan? Ya, dalam waktu yang secepatnya, karena kan tadi saya katakan ulama itu berkepentingan, berkewajiban agar masyarakat itu jangan berlama-lama dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang gelisah. Nanti khawatir kalau lama-lama merembet kemana-mana. 1 minggu, 14 hari? Dalam waktu yang secepatnya. Karena kita menghargai badan, komisi, lembaga di MUI untuk profesional, ya, untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan disampaikan kepada majelis ulama Indonesia. Oke. Terus Ustaz. Ya, sama-sama. Boleh namanya, Ustaz? Saya Arif Fahrudin, Wasekjen Wasekjen. Ya. Hamam Asy'ari, Wakil Sekretaris Hukum. Saya Ridwan Sukmana, lawyer MUI. Terima kasih. Sama-sama. Kalau apa dia 287. Gimana? Yuk, kalau menurut Pak, Kalau- untuk undang-undangnya atau dari MUI sendiri sebagai pengacara MUI gimana? Kalau terkait fatwa yang sudah difatwakan oleh MUI terkait pornografi dan pornoaksi, itu kan ada acuannya di nomor 287 tahun 2001. Nah, mungkin perlu disilakan untuk dikaji terkait fatwa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Isinya Indonesia apa? terkait pornografi dan pornoaksi. Dugaan kurungan berapa tahun? Itu secara garis umum. Jadi ketika melakukan tindakan yang secara konteks syariat, itu adanya pornografi dan pornoaksi, maka tidak boleh, hukumnya haram. Oke. Ya, sama-sama.